Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fiona, NIM 20272. Baiklah, pada mata kuliah manajemen humas, saya akan membahas yaitu membentuk citra lembaga. Citra adalah gambaran tentang sikap mental, tentang ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi ataupun lembaga atau kepribadian. Yang namanya citra menjadi sebuah kepribadian atau personality yang ditunjukkan kepada masyarakat atau kepada publiknya. Citra akan dibawa oleh orang lain tentang seberapa hebat atau seberapa bermasalahnya sebagai pribadi di mata orang lain. Untuk itu, dalam bertindak haruslah berhati-hati, karena sekali melakukan kesalahan maka akan berbekas kepada orang lain. Istilah citra lahir dalam 3 konsep, yaitu penilaian, gambaran, dan persepsi. Di mana orang akan menilai kita disebabkan oleh tindakan yang kita perbuat. Aspek-aspek pembentukan citra. Yang pertama, pengamatan atau pandangan. Persepsi ini muncul akibat unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan, di mana yang artinya individu memberikan makna terhadap seseorang dan terhadap individu yang lain atau terhadap lembaga ataupun perusahaan. Wawasan pengetahuan atau komisi. Suatu hal yang berkaitan yang berhubungan dengan daya nalar serta pemikiran dari orang yang memberikan persepsi itu, dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak jelas menjadi jelas. Selanjutnya sikap, yaitu adanya kecenderungan bertindak, kecenderungan berpersepsi atau berpikir dan merasakan banyak hal dalam menghadapi objek atau ide maupun situasi atau nilai tertentu terhadap orang atau terhadap lembaga maupun perusahaan. Selanjutnya, bagaimana menjaga citra yang baik? Caranya adalah yang pertama yaitu merubah penampilan. Kalau untuk diri sendiri adalah perbaiki penampilan Anda. Ketika Anda dinilai bagus, maka penampilan Anda selanjutnya harus diperbaiki hari demi hari supaya menjadi lebih bagus. Yang kedua, menjaga komunikasi dengan baik. Untuk itu, harus menjaga komunikasi dengan baik supaya citra yang sudah dibentuk atau citra yang telah dimiliki dengan baik akan terjaga juga. Di dalam lembaga, komunikasi yang dijaga atau dipakai yaitu komunikasi internal dan eksternal. Selanjutnya itu menjaga reputasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis citra. Menurut Jeff Skin, dia membagi yaitu 6 citra. Yang pertama, citra bayangan adalah citra atau pandangan orang dalam perusahaan mengenai pandangan masyarakat terhadap organisasi atau lembaga. Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan hanya sekedar ilusi sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, pengetahuan, pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi mengenai pendapat atau pandangan dari pihak luar. Selanjutnya yaitu citra yang berlaku, di mana citra ini adalah kebalikan dari citra bayangan. Citra berlaku adalah citra atau pandangan orang luar mengenai suatu organisasi. Namun sama halnya dengan citra bayangan, citra yang terbentuk belum tentu sesuai dengan kenyataan. Biasanya citra ini cenderung negatif. Selanjutnya yaitu citra yang diharapkan, di mana citra yang diharapkan ini adalah citra yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi maupun oleh seseorang, dan citra ini juga tidak sama dengan citra yang sebenarnya. Biasanya citra yang diharapkan lebih baik daripada citra yang sesungguhnya.
Next yaitu citra perusahaan, di mana citra perusahaan ini ialah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan. Bukan hanya citra atas produk dan pelayanannya, tetapi citra perusahaan terbentuk dari banyak hal seperti sejarah atau kinerja perusahaan dan stabilitas keuangan serta kualitas produk dan lain-lain. Selanjutnya yaitu citra majemuk, di mana citra ini banyak jumlah pegawai atau individu, cabang atau perwakilan dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau perusahaan tersebut secara keseluruhan. Jumlah citra yang dimiliki suatu perusahaan boleh dikatakan sama banyak dengan jumlah pegawai yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu citra yang baik dan buruk. Seorang public figure dapat menyandang reputasi baik atau buruk. Keduanya bersumber dari adanya citra-citra yang berlaku, yang bersifat negatif atau positif. Yang terakhir yang akan dibahas yaitu manfaat citra yang muncul. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tarik perusahaan, di mana ketika perusahaan tersebut memiliki citra yang baik dan citra yang bagus, maka publik akan melirik perusahaan tersebut dan akan berpikir bahwa perusahaan tersebut perusahaan yang terbaik. Selanjutnya itu meningkatkan efektivitas strategis pemasaran. Ketika perusahaan telah mendapatkan citra yang baik dan dapatkan citra yang positif bagi masyarakat atau khalayak banyak, maka mereka akan mudah untuk dalam strategi pemasaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.